Setelah 3 bulan lamanya, saya lupa melanjutkan alur cerita film Land of Dawn. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Land of Dawn, The Sacred Stone bagian terakhir. Dan, untuk link alur cerita film Legend of Dawn bagian lainnya, bisa teman-teman temukan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe kanalnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Mengetahui batu bertuah diambil alih oleh Elis, Tigreal tidak diam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Elis. Namun tentunya, dengan mudah Elis melumpuhkan beberapa anak buah Tigreal yang mencoba menyerangnya. Setelahnya, Elis mencemooh Claude, yang kini terlihat berpihak kepada Tigreal dan kawan-kawan. Fanny pun membela Claude, dengan mengatakan bahwa sejak dulu Claude memang bagian dari umat manusia. Sambil menertawakan apa yang disampaikan oleh Fanny, Elis terbang tinggi ke arah sebuah altar yang berada di sana. Ia pun mentransfer energi kegelapan ke dalam batu bertuah, dan menyimpannya di puncak altar tersebut. Setelahnya, Elis melafalkan sebuah mantra pemanggilan, dan batu bertuah tersebut langsung memancarkan cahaya yang membumbung tinggi ke angkasa. Dan, baru saja Alucard akan mengingatkan semua orang untuk tidak melihat cahaya tersebut, beberapa anak buah Tigreal yang sedari tadi menatap cahaya tersebut, terlihat kehilangan akal sehat dan mulai menyerang Tigreal dan yang lainnya. Diketahui, orang yang melihat cahaya tersebut akan ternodai jiwanya, dan akan membunuh sesamanya tanpa alasan. Sementara Tigreal, Fanny, dan Harit bertarung dengan puluhan prajurit Lightbone yang sudah kehilangan akal sehatnya. Claude malah menjauh dan berniat lari dari pertempuran. Sementara itu, Alucard yang tahu bahwa Elis mencoba menyibukkan mereka, dan mengulur waktu sampai ritualnya memanggil Raja Kegelapan selesai, berfokus ke Elis, dan terus menyerang Elis tanpa henti, agar ritualnya gagal. Tidak lama, Tigreal pun datang dan membantu Alucard, namun Elis terlihat masih bisa mengimbangi mereka. Dexter dan Fanny menegur Claude yang sedari tadi hanya berdiam diri, agar bangkit dan membantu mereka untuk bertempur. Namun Claude malah mencegah Fanny untuk terus bertempur. Dengan pesimis Claude mengatakan bahwa mereka kalah jumlah, dan lebih baik untuk mundur dan lari dari tempat ini. Fanny terlihat kesal, dan memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran tanpa Claude. Fanny menerjang ke arah Elis yang sedang duel dengan Tigreal dan Alucard. Namun, belum sempat Fanny mendekati Elis kembali mengeluarkan sihirnya, dan baik Fanny maupun Tigreal dan Alucard harus terhempas oleh sihirnya Elis. Melihat hal tersebut hati Claude mulai bergejolak. Akhirnya Claude memutuskan untuk membantu Fanny dan kawan-kawan. Sambil terus menembaki musuh, Claude berteriak kepada Dexter. Menanggapi teriakan dari tuannya, Dexter pun menaiki pundak Fanny, dan mengisyaratkan kepada Fanny untuk menerbangkannya ke atas altar. Sementara itu, Claude meminta Tigreal untuk melontarkannya ke atas altar, dengan menggunakan perisainya. Kini, Claude dan Dexter pun menerjang bersamaan ke arah altar yang dijaga oleh Elis. Elis yang mengira Claude akan menyerang dirinya, menembakkan sihir ke arah Claude. Claude pun menggunakan kemampuannya untuk bertukar posisi dengan Dexter. Elis pun berhasil dikelabui oleh Claude. Dari awal Claude memang menargetkan batu bertuah, dan bukan ingin menyerang Elis. Meski berhasil menipu Elis, Claude tidak sampai ke atas altar, dan kembali terjatuh. Alucard dengan sigap melemparkan pedangnya ke atas altar, agar Claude bisa kembali berpijak. Claude pun kembali meloncat ke atas altar untuk melepaskan batu bertuah. Kali ini Elis mencoba menghalanginya dengan menembakkan sihir kepada Claude. Namun sesaat sebelum bola sihir Elis mengenai Claude, Clint menyelamatkan Claude dengan menembak bola sihir Elis dari kejauhan. Kini, Claude dan Elis berlomba meraih batu bertuah. Dan akhirnya, Claude berhasil melepaskan batu bertuah dari puncak altar. Sebelum terlepas dan jatuh, batu tersebut mengeluarkan gelombang kejut yang menghempaskan Claude dan Elis. Dengan lepasnya batu bertuah dari altar, ritual pemanggilan Raja Iblis pun berhenti, dan pengaruhnya kepada prajurit Lightbone pun hilang. Elis pun memilih untuk mundur dari pertempuran, dan meninggalkan Monian Empire. Claude yang tidak sadarkan diri, setelah terkena gelombang kejut dari batu bertuah pun berhasil diselamatkan oleh Fanny. Sementara itu, batu bertuah jatuh di depan uskup. Uskup mengambilnya dan meletakkannya di mahkota Raja Monian, dan dengan itu, meski sempat terganggu oleh kedatangan iblis Elis, seremonial penyerahan batu bertuah kepada Raja Monian pun selesai. Keesokan harinya, keadaan di kerajaan Monian kembali seperti sedia kala. Harit dijadikan tangan kanan Tigreal, setelah menunjukkan kehebatannya, di hari pertamanya bertugas.
Jacqueline dibebaskan dari kurungan dan segala tuduhan terhadap dirinya, dan untuk Claude, selain lepas dari belenggu Alice terhadap dirinya, kini Claude mempunyai teman dekat yang akan selalu ada untuk dirinya. Tamat. Sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Untuk video alur cerita Legend of Dawn bagian yang lain, bisa teman-teman temukan linknya di deskripsi video ini. Akhir kata, semoga teman-teman terhibur dengan videonya. Jangan lupa subscribe kanalnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya.